Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mabad. Tulabat talibat KMI kelas 10 yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita pada mapel akhlak, membahas kitab Ta'zimul Ilm karya Syekh Saleh bin Abdillah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Dan sekarang kita sampai pada Al-Maq'idu Tsalits, ya, simpul yang ketiga dari simpul-simpul ataupun tata cara ini, ya, pengagungan terhadap ilmu, tata cara supaya seorang mendapatkan ilmu. Beliau mengatakan qala al-muallifu hafizahullah ta'ala al-maq'idu tsalits jam'u himmatin nafsi alaihi. Simpul ketiga adalah jam'u himmatin nafsi alaihi, mengumpulkan tekad, membulatkan tekad jiwa ini untuk menuntut ilmu. Ya, jadi cara ketiga supaya kita dapat mendapatkan ilmu, kata Syekh Utsaimin, kita mengumpulkan tekad, membulatkan tekad jiwa kita ini untuk mendapatkan ilmu. Masya Allah, ini kesimpulan yang sangat luar biasa. Ya. Qala hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan kemudian, tujma'ul himmatu alal matlubi bitafaqudi thalathati umurin. Tekad tersebut, tekad menuntut ilmu ini akan terkumpul untuk bisa mendapatkan sesuatu yang dia inginkan jika dia melaksanakan 3 perkara. Yang pertama, awwaluha al-hirsu ala ma yanfa'u. Yang pertama adalah semangat kepada apa yang bermanfaat baginya. Famata wufiqal abdu ila ma yanfa'uhu harasa alaihi. Maka kapan seorang hamba itu memperoleh taufik kepada apa yang bermanfaat untuknya, pasti ia akan semangat kepada perkara tersebut. Ya. Nah, jadi kapan kita ini mendapatkan, kapan kita ini, kalau orang gampangnya bilang mendapatkan mood untuk jadi semangat, ya, itu pasti dia akan, ya, pasti dia akan berusaha untuk memperoleh apa yang dia inginkan. Ya. Demikian pula orang menuntut ilmu. Kalau dia semangat, ya, dia tahu, ya, itu bermanfaat baginya, maka dia akan cari ilmu tersebut. Ya. Contoh sederhana lah, ya, orang mau orang mau pintar main bola misalkan, ya tidak mungkin dia diam-diam saja lalu bisa main bola. Tidak, dia kalau tahu, oh, main bola itu banyak manfaatnya, dia nanti bisa begini begitu, dia berusaha semaksimal mungkin agar bisa main bola. Nah, demikian pula belajar bahasa Arab. Kalau dia tahu pentingnya nahwu, pentingnya shorof, ya, nah, ya, dia nanti akan semangat. Setelah dia semangat, dia akan berusaha untuk bisa itu nahwu dan shorof. Nah, antum juga sama. Kalau mau bisa dalam suatu perkara, ya harus semangat yang pertama. Taib. Lalu yang kedua, tsaniha al-isti'anatu billahi azza wa jalla fi tahsilihi. Yang kedua adalah minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Ya. Jadi yang kedua, minta tolong kepada Allah. Lalu yang ketiga, adamul ajzi an bulughil bughyati minhu. Lalu yang ketiga, supaya orang itu dapat apa yang dia inginkan, tidak putus asa dari memperoleh apa yang dia inginkan. Dia tidak putus asa untuk memperoleh tujuannya. Ya. Nah, itu, ya, yang benar-benar akan mengantarkan kita untuk mendapatkan apapun yang kita cari. Termasuk yang paling utama ketika kita bicara ilmu adalah upaya memperoleh ilmu. Waqad jumi'at hadhil umuru thalathatu fil haditsil ladzi rawahu Muslimun. Dan sungguh 3 perkara yang disebutkan Syekh Utsaimin,
jalan untuk mendapatkan ilmu, ya, ataupun ya jalan untuk bertekad untuk mendapatkan sesuatu, ya, ini telah terkumpul dalam satu hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, bahwa Nabi mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz. Ya. Nabi mengatakan ada 3 perkara. Ihris ala ma yanfa'uk, semangatlah kepada apa yang bisa memberimu manfaat. Ya. Lalu yang kedua, wasta'in billahi, jangan lupa minta tolonglah kepada Allah semata. Lalu yang ketiga, wala ta'jiz, jangan gampang menyerah. Ya, jangan lemah untuk mencapai apa yang ingin kalian wujudkan. Nah, jadi ini cerminan yang sangat luar biasa, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini diperintah oleh Nabi untuk melakukan 3-tiganya sekaligus untuk mendapatkan sesuatu yang kita cari. Ya. Nah, maka kapan kita melakukan ketiga perkara ini, insya Allah mudah semua. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong kita. Orang kalau tidak niat, kalau bahasa Jawanya, mau diapakan pun ya tidak akan bisa. Ya. Kalau kita sudah tidak niat belajar bahasa Arab, wah, mau disekolahkan ke Arab pun, ya nggak bisa itu. Ya. Kalau kita sudah tidak niat belajar, ataupun kita nggak niat menghafalkan Al-Quran, ya, diundangkan syekh, qori paling handal pun tidak akan bisa. Ya. Nah, sebagaimana orang sakit, ya, yang tidak ingin makan. Ya, orang sakit itu kalau dikasih makanan paling enak kan nggak nyentuh dia. Nah, ya, karena apa? Nggak semangat dia makan. Nah, ya, maka janganlah menjadi orang yang patah semangat, orang yang tidak bersemangat ketika menuntut ilmu. Nah, ini 3 perkara ini harus kita lakukan, ya. Bersemangat pada apa yang bermanfaat, minta tolong pada Allah, jangan mudah menyerah. Apalagi kita masih muda, ngisin-ngisini, ya. Kalau sampai jadi anak muda kok mudah menyerah. Tayyib. Ya. Qala Al-Junaid, Syekh Utsaimin melanjutkan berkata, Al-Junaid rahimahullah ta'ala, ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin illa nalahu, fa illam yanalhu kullahu nala ba'dahu. Masya Allah. Beliau mengatakan, ya, tidaklah seorang itu berusaha untuk mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh dan jujur, dengan serius sekali begitu, dia berusaha untuk mencari sesuatu dengan serius sekali, kecuali pasti dia akan mendapatkannya. Fa illam yanalhu kullah, kalau dia tidak mendapatkan semuanya, dia akan mendapatkan sebagiannya. Namanya oleh sebab itu sebagian ulama mengatakan, ya, jika kau berikan, serahkan waktumu 100% untuk ilmu, bisa jadi ilmu itu hanya ngasih kamu separuhnya. Nah, ya, kalau kamu serius banget menuntut ilmu, ilmu ini kan sangat banyak, ilmu Quran, ilmu hadis. Ya, kalau kita pelajari semuanya, wah itu sangatlah banyak. Maka jikalah kita menaruh perhatian serius 100% untuk mendapatkan seluruh ilmu ini, ya, kata para ulama, ilmu itu akan memberikan sebagian saja. Nah, ya, siapa yang zaman sekarang, ya, hafal Quran, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan yang 6 itu, kemudian ditambahi ilmu-ilmu yang lain, ya, masih ditambahi kemudian mutun-mutun ilmiah yang sangat banyak. Nah, kalau dia mendapatkan semuanya, wah, tentunya ini orang yang sangat langka. 1.000.000 satu mungkin, atau bisa berjuta-juta baru satu begitu. Nah, maka ini gambaran, ya, bahwa orang yang berusaha mendapatkan sesuatu, ya, dia insya Allah ta'ala pasti akan dapat itu, ya, walaupun tidak semuanya, tapi dapat sebagiannya. Ya, jangan sampai kalah, ya, orang yang menuntut ilmu dengan menuntut harta. Orang yang menuntut harta itu juga begitu kan, dia kerja, dia yakin, nah, aku tidak bisa tuh beli semua yang kuinginkan,
Aku nggak bisa beli mobil, beli BMW, beli apalagi lah, semuanya nggak bisa. Tapi kalau aku kerja dengan semangat, ya minimalnya kalau nggak bisa beli BMW, dapat rumah lah, kan begitu. Ya. Dan seterusnya. Ya. Orang harus seperti itu. Kalau tidak, nah, dan beliau menyemangati ya, kalau kau sungguh-sungguh, kau serius ya untuk mendapatkan sesuatu, ya pasti akan mendapatkannya. Walaupun tidak semuanya akan dapat sebagiannya. Mari ya, dalam menuntut ilmu kita ingat-ingat ini. Ya, kata-kata mutiara ini, Masya Allah. Kemudian, qala Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala fi kitabih Al-Fawaid. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Al-Fawaid, idza tala'a najmul himmati fi dhalami laylil batilati wa radifahu qamarul azimati asyraqatil ardu bi nuri rabbiha. Masya Allah, ini bahasa sastra ini ya. Idza tala'a najmul himmah, jika telah terbit bintangnya tekad. Nah, jika tekad itu telah terbit laksana bintang, mungkin kalau kita bahasa Indonesia kan. Ya. Jika tekad itu telah terbit laksana bintang di malam hari yang kelam. Ya. Di malam yang sangat gelap, telah terbit itu bintang. Ya, bintangnya. Lalu diiringi dengan sinarnya rembulan, sinar tekadnya rembulan. Wah, ini bahasa sastra ya. Jika bintang itu telah terbit di malam yang gelap, lalu diiringi dengan sinarnya rembulan, sinarnya tekad rembulan yang menyinari, apa yang akan terjadi? Asyraqatil ardu binuri rabbiha. Bumi ya, itu akan tersinari dengan cahaya dari Tuhannya. Ya, ini beliau mengibaratkan ya, kalau ya kita bayangkan gitu ya, kalau di malam hari yang kelam ada bintang-bintang muncul, lalu ada sinar rembulan yang terang ya, maka apa yang terjadi? Walaupun gelap buminya ya, akan tetap kelihatan. Ini mungkin bagi anak yang pernah naik gunung ngerasain itu ya, bagaimana kalau pas bulan purnama misalkan, itu nggak pakai senter aja bisa jalan ya. Nah, maka seperti ini pula ya, tekad itu ya, kalau sudah muncul dalam diri manusia untuk mencapai apa yang dia inginkan ya, mau gelapnya bagaimanapun, mau sulitnya bagaimana, dia akan berusaha dan dia akan mendapatkan semangat ya, taufik dari Allah Subhanahu wa taala supaya dia memperoleh apa yang ia inginkan. Masya Allah, ini perumpamaan yang sangat indah ya. Taib, kemudian Syekh Utsaimin melanjutkan, wa inna mimma yu'lil himmata wa yasmu bin nafsi, dan sungguh ya, di antara perkara yang dapat meninggikan tekad ya, dan mengangkat pula jiwa seorang dalam upaya mencapai apa yang dia inginkan, i'tibara hala man sabaqa wa ta'arrufa himamil qaumil madina. Di antara yang dapat memompa semangat tersebut ya, adalah i'tibar, mengambil pelajaran dari keadaan orang-orang terdahulu dan mengenal tekad kaum yang telah berlalu dalam mencari ilmu. Masya Allah, ini kalau bahasa gampangnya di antara ya, semangat ya, yang bisa memompa semangat kita untuk menuntut ilmu itu, kita memperhatikan teladan kita di masa lalu ya. Beliau contohkan, fa Abu Abdillah Ahmad Ibnu Hanbal Asy-Syaibani ya, Masya Allah, beliau contohkan adalah Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Beliau hidup di Baghdad ya. Nah, kana huwa fis siba. Dulu beliau ketika masih kecil, ya usianya masih belum besar ya, belum balik. Rubbama arada al-khuruja qabla al-fajri ila hilaki syuyukh. Masya Allah. Beliau itu terkadang pengen
keluar dari rumah sebelum sholat fajar menuju halakohnya para syekh. Ini belum dewasa loh Imam Ahmad. Ya. Waktu masih kecilnya, beliau masih menuntut ilmu, masih ya kalau kita mungkin SD lah. Kalau sebelum subuh itu sudah pengen pergi ke syekhnya, pengen untuk belajar ke syekhnya. Masya Allah. Fatakhudhu ummuhu bithiyabihi wataqulu rahmatan bihi. Ya. Maka ibunya Imam Ahmad ya, mengambil bajunya, menarik bajunya Imam Ahmad ketika anaknya mau pergi keluar, ya, pengen menuntut ilmu, ya, sebagai bentuk kasih sayang kepada Imam Ahmad. Ibunya mengatakan hatta yu'adzinan nas au yusbihu. Tunggu dulu wahai Ahmad bin Hanbal sampai manusia pada azan, ya, atau sampai subuh. Ya. Jangan keluar dulu tuh, azan dulu baru kamu keluar begitu. Masya Allah ya. Jadi ya inilah ya bentuk contoh semangat yang luar biasa dari Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau masih kecil itu sudah paham betapa berharganya ilmu. Ya. Oleh sebab itu saking semangatnya beliau sangat pengen keluar jadi yang nomor satu, datang di majelis ilmu gurunya, lalu menyimak gurunya. Sebelum fajar pun beliau pengen keluar, beliau masih kecil itu. Masya Allah ya. Ini ya, menunjukkan perkara yang sangat luar biasa. Nah, ini contoh teladan kita. Kemudian teladan kita yang kedua dicontohkan ya, setelah yang Imam Ahmad yang pertama, yang kedua disebutkan oleh Syekh Utsaimin, waqar al-Khatibul Baghdadi ya. Dan Al-Khatib Al-Baghdadi ya, cari saja beliau itu siapa dalam biografinya ya. Luar biasa, beliau penulis kitab tarikh yang sangat terkenal ya, sejarah yang sangat terkenal ya. Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau membaca Sahih Al-Bukhari, membaca Sahih Bukhari kullahu ala Ismail Al-Hiri ya. Beliau membaca Sahih Bukhari di hadapan gurunya yaitu Ismail Al-Hiri fi thalathati majalis, dalam 3 majelis saja. Ithnani minha fi lailataini min waqti sholatil maghribi ila sholatil fajri. 2 majelis di 2 malam, dimulai dari sholat maghrib sampai sholat fajar. Wal yaumu thalith min dhahwatin nahari ila sholatil maghrib. Dan di hari yang ketiga dimulai dari duha, waktu duha sampai waktu sholat maghrib ya. Masya Allah. Wa minal maghribi ila tulu'il fajri. Dan dari sholat maghrib itu sampai terbitnya matahari. Jadi beliau ini kalau kita mungkin baca cuman baca tok begitu ya, tapi beliau yang dimaksud di sini ya membaca, menyetorkan hafalannya ya. Nah, membaca satu persatu periwayatan dari hadis-hadis yang ada di Sahih Bukhari itu dalam 3 hari saja. Ini yang luar biasa, bukan hanya satu orang ini, tapi gurunya juga sama. Gurunya luar biasa semangatnya, muridnya lebih lagi ngejar gurunya biar tidak terbuang ya waktu yang beliau miliki. Hanya dalam 3 hari saja beliau khatam Sahih Bukhari. Nah, Masya Allah ya. Kemudian contoh yang ketiga, wa kana Abu Muhammad Ibnu Tabban ya, dan Al-Imam Abu Muhammad Ibnu Tabban awwal ibtidaihi yadrusul laila kullahu. Pada awal-awal permulaan beliau belajar menuntut ilmu, beliau itu belajar semalam penuh ya. Fakanat ummuhu tarhamuhu wa tanhahu anil qiraati billaili. Maka ibunya tidak tega melihat beliau belajar kok semalam suntuk begitu ya. Lalu ibunya melarang beliau dari membaca di malam. Jadi kalau sudah larut malam, ibunya jangan dilanjutkan dulu, tidur dulu begitu
Ya. Fakana ya'khudul misbah wa yaj'aluhu tahtal jafnati. Maka apa yang beliau lakukan? Karena beliau sedang semangat sekali menuntut ilmu. Coba ini. Beliau, ini kalau dalam tanda kutip ya. Beliau ngakali ibunya. Masya Allah ya. Karena beliau sangat semangat sekali untuk menuntut ilmu. Beliau mengambil lampu. Ya kalau dulu ya nggak ada listrik ya tentunya. Seperti obor ya. Lampu ya lilin atau semisalnya. Lalu beliau simpan, beliau masukkan ke dalam sebuah wadah besar. Ya. Syai'in minal aniyatil azimah. Wadah minum besar, berarti apa ya kalau bahasa kita? Kayak gentong begitu. Ya. Intinya beliau masukkan ke wadah besar begitu, lilinnya diumpetin di situ. Ya, kalau bahasa gampangnya. Wa yatadhaharu bin naumi. Dan beliau pura-pura tidur. Ya. Fa idza raqadat akhrajal misbaha wa aqbala ala darsi. Dan kalau beliau sudah melihat ibunya benar-benar tidur, nah, beliau bangun, lalu ambil lilinnya, lalu kemudian beliau belajar. Masya Allah ya. Ini bukan kemudian ya bermaksud ya membantah ibunya, bukan. Ya. Tetapi beliau ya seperti ini ya kadang. Kita tuh kalau baru semangat kan nggak bisa dihentikan, kan begitu. Baru membahas sesuatu, belum ketemu jawabannya, ternyata hampir ketemu kok kemudian kita ya ada halangan. Nah, ya halangannya itu kita urusi dulu, setelah itu kita cari lagi itu ya, supaya ketemu permasalahan yang sedang kita cari. Nah ya, dan demikian pula beliau ya ketika ya, awal-awal beliau belajar ya sungguh sangat serius sehingga beliau belajar satu malam suntuk. Nah Masya Allah ya. Nah, inilah ya semangat orang-orang terdahulu ya. Di antaranya 3 contoh yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin di sini. Kemudian Syekh Utsaimin melanjutkan, fakun rajulan rijluhu ala thara thabitah. Maka jadilah seorang yang kakinya itu menapak kokoh di tanah, wahamatu himmatihi fauqa thuraya samiqah. Dan semangat, puncak semangatnya, tekadnya itu berada di bintang Thuraya yang sangat tinggi. Ya, jadilah ini kata-kata yang luar biasa. Jadilah orang itu kakimu menapak kokoh di tanah, tapi cita-citamu sangatlah tinggi. Wala takun syabal badani, ya, ushibal himmatu. Ya. Dan jangan sampai engkau menjadi syabal badan, pemuda badannya, tetapi ushibal himmah, tetapi apa? Tekadnya sudah beruban. Jangan sampai jadi seorang anak muda yang muda usianya, tapi tekadnya sudah tua, tekadnya sudah beruban. Fa inna himmatas shadiqi la tashib. Karena sungguh tekadnya seorang yang jujur, seorang yang benar-benar ingin memperoleh sesuatu, tekadnya itu tidak akan beruban. Masya Allah, ini ya ibarat yang sangat luar biasa. Berikan contoh ini, berikan contoh. Karena Abul Wafa Ibnu Aqil, ya, dan adalah Al-Imam Abul Wafa Ibnu Aqil, ahadu atiya'il alim min fuqahil Hanabilah, ya salah seorang tokoh di kalangan fuqahanya, fuqaha yang bermadzhab Hanbali, ya. Yunshidu wa huwa fit thamanin. Beliau pernah ya melontarkan suatu bait syair padahal beliau saat itu sudah berusia 80 tahun. Beliau mengatakan, masyaba azmi wala hazmi wala khuluqi. Tidaklah beruban tekadku dan tidaklah beruban semangatku dan tidak pula beruban akhlakku. Wala walai wala dini wala karomi. Dan tidaklah beruban pula loyalitasku. Ya. Wala dini, tidak beruban pula agamaku, semangat beragamaku. Wala karomi, dan tidak pula beruban pula kedermawananku. Beliau usianya 80 tahun mengatakan demikian. Wa innama tadha sya'ri ghaira sibghati. Dan sungguh yang terjadi itu hanyalah berubahnya rambutku, tidak sebagaimana dulu kala.
Rambutnya kan udah 80 tahun udah memutih. Yang berubah itu hanyalah rambutku yang tidak seperti dulu kala. Wasyaibu fi sya'ri ghairu syaibi ghairu syaib ya fil himami. Masya Allah. Dan ya, uban di kepala ini bukanlah uban di dalam tekad. Ini beliau usia 80 tahun masih semangat untuk menuntut ilmu ya. Nah, ya, maka bagaimana ya tentunya dengan kita ya. Dan kalau antum ya, insya Allah nanti suatu ketika semoga diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala ya duduk di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram ya untuk melihat bagaimana masyayikh ya di sana yang mengajar ya. Kemarin itu waktu ya kita alhamdulillah ke sana itu kan ada saya ikut ya, satu majelis pembahasannya itu tentang usroh Islamiyah, tentang keluarga Islam. Yang ngajar itu saya tanyakan kira-kira usia syekhnya berapa. Saya lupa nama syekhnya saat ini ya. Orang yang saya tanyakan orang Arab, ya, beliau malah jawab, ya kira-kira berapa? Ya saya kira 70-an lah begitu. Enggak, beliau bilang, oh syekhnya itu sudah hampir 80 tahun. Masya Allah ya. Jadi bukan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ya. Kalau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ada juga di situ. Beliau udah sangat sepuh juga. Nah, ini juga ternyata ada yang sangat sepuh juga. Jadi maksudnya ketika, coba bayangkan itu ya, ketika mereka sudah tua, lalu tidak ada semangat untuk pada ilmu, usia 80 yang ngopo sih kan begitu. Masya Allah, mungkin nimang-nimang cucu atau di rumah tidur-tiduran, mungkin kan begitu. Tapi para ulama lihat, beliau tadi contoh di sini usia 80 tahun masih sangat ya, mengatakan tidaklah yang beruban itu adalah rambutnya. Semangatnya tidak beruban sama sekali. Yang beruban hanya rambutnya. Maka jangan sampai kita pemuda ya sudah beruban semangatnya. Jangan sampai terjadi seperti itu ya. Maka kalau itu terjadi ya tidak akan dapat ilmu. Dan saya akhiri ya dengan satu pepatah Arab ya. Orang Arab itu mengatakan man jadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh dia akan memperoleh apa yang dia dapatkan. Ya maka harusnya kita seperti itu, berusaha untuk sungguh-sungguh agar bisa mendapatkan ilmu yang kita harapkan. Nah, dan ini harapan kita pula, antum bisa mendapatkan, menyerap ilmu-ilmu yang kita sampaikan. Baik, ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.